Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Davia Novel. Langsung saja kita memasuki cerita Dokter Jenius Alex J bab 5186. Segera malam tiba dan jalan-jalan sepi. Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari toko biji dan menuju ke suatu tempat di kota. Setelah kembali ke halaman di pinggiran kota, lelaki tua itu duduk di kamar, membuka kendi anggur dan meminumnya di bawah lampu minyak. Tiba-tiba dia mengeluarkan batu emas hitam kecil di tangannya dan memegangnya. Itu di tangannya dan bermain-main. Pada saat ini, di ruang yang tampak kosong di atas kepala lelaki tua itu sebenarnya ada sosok yang tersembunyi. Alexia menatap batu emas hitam dan ada sorot kegembiraan di matanya. Napas api yang dirindukan Yan Swanner berasal dari batu emas hitam. Meskipun napas batu itu disegel, Yan Swanner masih bisa merasakannya dengan jelas setelah lelaki itu mengeluarkannya. Tetapi pada saat ini lelaki tua yang menuangkan minumannya sendiri tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu sudah lama bersama lelaki tua ini karena batu ini. Jika itu masalahnya, turunlah dan minum dengan orang tua ini." "Bung, mungkin lelaki tua itu akan minum. Saya senang, jadi saya akan memberi Anda batu ini." Alexia mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah dan dia ditemukan. Anda tahu, dengan kekuatan jiwa, dewa, dan penggunaan artefak hukum yang disebut kain penutup untuk menyembunyikan sosoknya, dapatkah orang tua ini melihatnya? Sebelum Alexia bisa bereaksi, lelaki tua itu tiba-tiba menuangkan anggur ke dalam gelas ke arah Alexia. Anggur yang tampaknya biasa tiba-tiba membengkak di udara, dan seluruh rumah tampak meleleh dalam sekejap. Demi lautan yang dibentuk oleh anggur, dengan kekuatan Alexei, dia merasa berada di lautan ini dan tubuhnya sangat berat. Bahkan, Dewa Singhai di kuburan reinkarnasi memperingatkan Alexei, hati-hati dengan orang ini, itu tidak biasa. Alexei terkejut, ekspresi kaget melintas di matanya dan berkata, "Hukum yang dibentuk sendiri pasti bukan dunia nyata, setidaknya itu terlalu nyata. Apa asal-usul orang tua ini? Beberapa tetes anggur ini jelas mengandung semacam kekuatan hukum yang sangat kuat. Selain itu, lelaki tua ini dengan bebas memanifestasikan kekuatan di hukumnya sendiri melalui beberapa tetes anggur. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir biasa tidak dapat melakukannya, kan?" Ekspresi Alexia menjadi sedikit jelek, tetapi dia masih memberikan minuman rendah dalam sekejap, berubah menjadi jiwanya, dan dengan seluruh kekuatannya dia melepaskan diri dari belenggu lautan anggur. Dan ketika dia bergerak, dia bergegas menuju atap lalu pergi. Hah? Orang tua itu melihat bahwa Alexia benar-benar memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Saat berikutnya sosoknya melintas dan dia muncul di depan Alexia, menghadap Alexia dengan telapak tangan. Telapak tangan ini terlihat ringan dan berkibar, tetapi di mata Alexei sepertinya langit bergulir ke arahnya. Matanya tenggelam dan setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tidak bisa menghindar dan meninju telapak tangan lelaki tua itu. Saat berikutnya, tinju dan telapak tangan bertemu, seluruh tubuh Alexei langsung berubah menjadi bayangan, terbang mundur ke tanah dan kecepatan yang sangat cepat. Tepat saat dia akan bertabrakan dengan tanah, rumah itu langsung menyala, pembentukan cahaya. Ada ledakan keras dan seluruh rumah bergetar hebat. Jika tidak ada formasi seperti itu, saya khawatir hantaman ini dapat langsung mengguncang seluruh rumah hingga berkeping-keping. Pada saat ini, Alexia melihat rantai Rone Dao dan dia benar-benar dipenjara dalam formasi besar. Meskipun orang tua itu menghancurkan Alexia dengan telapak tangan, wajahnya penuh kejutan. Dia melihat telapak tangannya dan itu sedikit gemetar barusan. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Alexei, bahkan dia terkejut. Pada saat ini Alexei mengeluarkan suara rendah dan energi iblis meletus dari tubuhnya. Tubuh iblis itu berlari ke ekstrim. Pada saat yang sama kekuatan penghancur tetap ada di sekitarnya dan menghancurkannya. Pria tua itu menatap Alexei, matanya sedikit berkedip dan berkata, "Ini orang tua, aku meremehkanmu." Setelah itu ada ritme yang sangat kuat di sekelilingnya dan Alexei juga memegang pedang jahat. Dan punggungnya pingsan, sebuah ilusi api lahir dan segala cara dioperasikan secara ekstrim. Tepat ketika keduanya hendak bertarung lagi, mata lelaki tua itu tiba-tiba jatuh pada ilusi api di belakang Alexei dan berseru, Ini adalah api Taoisme."
Ketika Alexei mendengar ini, ekspresinya berubah. Orang tua ini benar-benar melihat asal nyala apinya. Matanya langsung dingin dan energi spiritual di tubuhnya perlahan melonjak, seolah-olah dia akan melawan lelaki tua itu dengan cara apapun. Tetapi pada saat ini lelaki tua itu tiba-tiba menahan napas, kembali ke meja dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Melihat adegan ini, Alexei tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut apa yang dilakukan orang tua ini. Setelah lelaki tua itu minum segelas anggur, dia melirik Alexei dan berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan? Mari kita menggoreng 2 makanan ringan dan minum dengan lelaki tua itu." Untuk sementara, ekspresi Alexei menjadi sedikit aneh, memikirkan lelaki tua drama mana yang sedang dinyanyikan. Pada saat ini lelaki tua itu melotot dan berkata, "Apakah kamu masih menginginkan batu itu?" Alexei mendengar ini dengan senyum masam di wajahnya, menggelengkan kepalanya dan berjalan ke dapur menggunakan daging monster yang disimpan dan beberapa melon dan buah-buahan. Menggoreng beberapa piring makanan pembuka, kembali ke meja dan duduk di seberang lelaki tua itu. Pria tua itu melihat ke piring makanan ringan, matanya berbinar. Dia menyerahkan gelas anggur kepada Alexei, mengambil beberapa gigitan piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Aku bisa, jangan pikirkan itu. Keahlian anakmu itu tidak buruk." Alexei tidak sopan, dia menuangkan segelas anggur roh secara langsung, memakannya dan meminumnya. Dan ketika anggur roh itu ada di perutnya, ekspresi Alexei berubah dan dia melihat minuman keras di gelas dengan tidak percaya, bahkan dengan fisiknya itu, karena dia merasa bahwa anggur roh langsung berubah menjadi nyala api. Dan itu membakar di dalam tubuhnya, membuatnya merasa nyaman untuk sementara waktu. Anggur roh ini jelas yang terbaik dari yang terbaik. Dia khawatir itu beberapa tingkat lebih tinggi dari anggur penghormatan di Bailing Tiandian. Ini bisa disebut legenda dalam anggur, kan? Dan lelaki tua di depannya hanya mengeluarkannya dan meminumnya sesuka hati. Identitasnya kemungkinan akan jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Pada saat ini lelaki tua itu membuka mulutnya dan berkata, "Nak, Pak Tua, namaku Bailing Wutian. Kamu bisa memanggilku Tian Lao. Siapa namamu?" Alexei mendengar kata-kata itu tertegun dan berkata, "Aku akan dipanggil Alexei. Tian Lao, apa hubunganmu dengan Bailing Tiandian?" Bailing Wutian berkata dengan santai, "Orang tua, dia dulu adalah Kaisar Bailing Tiandian dan kemudian melewati tahta untuk mengejar seni bela diri. Sekarang, meskipun dia telah lama berhenti berbicara tentang urusan dunia, dalam nama, dia masih Bailing, penatua tertinggi Kuiling Tian." Untuk sementara, ekspresi Alexei menjadi aneh dan dia tiba-tiba menyerahkan liontin giok kepada Bailing Wutian. "Tian Lao, tolong lihat." Bailing Wutian mengambil liontin giok dan Alexei saling memandang sejenak dan tiba-tiba keduanya tertawa. Mereka juga dianggap kebanjiran kuil Raja Naga. Bailing Wutian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wah, jika kamu telah mengeluarkan benda ini lebih awal, kita tidak perlu melakukannya. Tetapi aku cukup lega bahwa kamu adalah monster seperti itu di Bailing Tiandian." Sejujurnya, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tersembunyi seperti Bailing Wutian yang belum bertanya tentang dunia dikejutkan oleh Alexei. Meskipun dia baru saja menekan kekuatannya, kekuatan Alexei juga mengejutkannya. Di usia 20-an dia memiliki kekuatan seperti itu. Bailing Wutian bahkan merasa bahwa dia sedikit ketinggalan zaman. Apakah anak muda sekarang begitu sesat? Alexei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tian Lao, bagaimana Anda mengenali api Taoisme saya? Selain itu, kekuatan Anda?" Dia tahu betul bahwa karena Tian Lao adalah nenek moyang dari Bailing Tiandian, setidaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam kebenaran. Tetapi, kekuatan Tian Lao saat ini tampaknya hanya pada puncak asalnya. Tian Lao dengan santai berkata, "Alasannya mengapa saya mengenali api Taoisme Anda adalah karena selama bertahun-tahun, orang tua itu selalu mencari api roh Tao atau keberadaan api roh Tao. Dan telah melakukan penelitian yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kekuatan orang tua, ini juga terkait dengan alasan mengapa orang tua itu mencari api tahu semangat." Setelah itu, Tian Lao tiba-tiba membuka baju panjangnya memperlihatkan tubuh yang agak kurus. Alexei melihat ke dada Tian Lao, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut dan melihat bahwa di dada Tian Lao sebenarnya ada beberapa paku hitam pekat yang bertatahkan, dan paku itu terjerat dengan daging dan darah, seolah-olah ada kehidupan. "Ini?" Tian Lao berkata dengan senyum masam. "Saat itu di tempat naga yang terbakar mati, aku terluka parah dalam pertempuran dengan Kaisar Naga. Meskipun aku menyelamatkan hidupku,
Kekuatanku juga anjlok selama bertahun-tahun. Saya telah disaya mencari cara untuk menyembuhkan luka saya dan akhirnya saya mendapatkan resep pil. Tapi sayangnya, jika Anda ingin mendapatkan obat utama dalam resep pil, Anda harus pergi jauh ke tempat kematian naga. Anda tahu alasan mengapa tempat kematian naga dihancurkan itu disebut tempat kematian. Begitu seorang prajurit masuk jauh ke dalamnya, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk selama suhu tinggi di kedalaman tempat kematian naga yang terbakar sudah cukup untuk membunuh sebagian besar makhluk di surga dan domain manusia. Kecuali untuk beberapa ras khusus dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di alam Taizhen. Salah satu-satunya yang bisa masuk ke dalam adalah mereka yang memiliki api Taoisme. Yang paling penting adalah begitu saya mendekati tempat di mana naga yang terbakar itu mati, Kaisar Naga akan mati. Diperkirakan Anda akan menyadari bahwa bahkan jika Anda ada cara untuk menahan suhu tinggi, Anda tidak dapat memasukinya. Dan saya telah bersembunyi di kota kayu asli ini begitu lama. Di satu sisi tangan untuk menemukan kesempatan untuk mendapatkan obat utama. Di sisi lain, saya ingin menyentuh coba keberuntungan Anda dan lihat apakah Anda dapat bertemu seorang pejuang dengan api Taoisme. Dia tersenyum dan berkata, pemilik api Daoling yang ingin memasuki tempat kematian naga mungkin juga untuk memajukan api roh Dao. Jadi sangat mungkin dia akan datang ke toko biji ini dulu dan periksa biji api di dekat tempat kematian naga. Alexia mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Tidak heran setelah Tianlao mengetahui bahwa dia memiliki api Taoisme, dia tidak punya rencana untuk terus bertarung kekuatan harapan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di panggung tengah alam Taishe semuanya adalah monster tua seperti Tianlao. Apalagi membantu. Mungkin setelah mengetahui berita tentang kekuatan Tianlao, mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Pada saat ini, Tianlao mengambil darah batu hitam emas. Dia melemparkannya ke Alexei dan berkata, apakah kamu tertarik dengan napas batu itu? Alexei mengambil batu itu, merasakannya dengan hati-hati, mengangguk dan berkata, ya Tianlao, dapatkah Anda memberitahu saya dari mana Anda mendapatkan batu ini? Tianlao berkata, itu berada di kedalaman tempat naga itu mati. Jika tebakanku benar, batu ini terkontaminasi dengan napas api dan api. Mata Alexei berbinar dan berkata, api Tao? Tianla Dao, di antara langit dan dunia, nyala api tertinggi adalah api roh Tao. Dan api Tao mengandung api hukum api, tetapi tidak memiliki spiritualitas dibandingkan dengan api alam. Semangat Tao sedikit lebih buruk, tapi juga sangat kuat. Yang disebut api Daohu adalah Daohu yang belum benar-benar tumbuh dan api Daoling Anda sekarang sebenarnya termasuk dalam tahap api Daoling. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum sedikit dan berkata, namun api-api dapat dikatakan sebagai makanan terbaik untuk api-api. Jika ditelan, itu dapat sangat mempercepat pertumbuhan api-api. Alexei mendengar kata-kata itu, di matanya ada kilatan kegembiraan yang samar. Setelah Tianlao melambaikan tangannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Alexei dan berkata, wah, saya awalnya berencana untuk membuat kesepakatan dengan Anda, tetapi karena Anda adalah murid Bailing Tiandian, maka ini mencatat lokasi batu. Saya akan memberi Anda peta dari. Alexei tidak segera mengambil peta itu, tetapi memandang Tianlao dengan serius dan berkata, Tianlao, apa obat utama dari pil itu? Tianlao menggelengkan kepalanya dan berkata, wah, karena saya tahu bahwa Anda adalah murid Bailing Tiandian, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko. Saya juga seorang penatua nominal. Jadi saya masih harus mempertimbangkan masa depan Bailing Tiandian. Alexei sedikit. Dia tersenyum dan berkata, Tianlao, apakah menurutmu murid-murid Bailing Tiandian sangat rentan? Saya seorang pejuang, bukan bunga di rumah kaca, dan saya ingin mendapatkan benih api. Akan pergi jauh ke tempat di mana naga itu mati. Tianlao tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah menatap Alexei sebentar, matanya menjadi semakin menghargai dan bertanya, apakah kamu yakin kamu akan pergi? Naga pembakaran ini sudah mati dan ada banyak bahaya. Tinggal 1 detik lagi adalah risiko besar. Alexei berkata sambil tersenyum, jalan menuju seni bela diri sudah penuh duri, bukan? Jika Anda tidak bisa menghadapi tantangan, bagaimana Anda bisa mengejar puncak seni bela diri? Mata Tianlao menjadi cerah dan berkata, oke, sungguh puncak seni bela diri yang hebat. Wah, sejak Anda menyebutkan ini, orang tua ini tidak perlu munafik. Obat utama yang saya butuhkan disebut buah naga surga yang terbakar.
Ini adalah informasi tentang buah naga surga yang terbakar. Berbicara, Tian Lao mengeluarkan selip batu giok lagi. Alexei mengambilnya. 2 selip batu giok bersama-sama. Malam itu, Alexei dan Tian Lao minum dan mengobrol dengan bebas sepanjang malam. Ada perasaan bertemu satu sama lain, terlambat seolah-olah mereka telah melupakan yang baru tahun. Di pagi harinya berikutnya, Alexei berangkat ke tempat Pen Long meninggal. Tian Lao menyaksikan Alexei pergi dan berkata, "Nak, kamu harus kembali hidup-hidup. Orang tua itu juga mengharapkan kamu untuk membantuku mendapatkan kembali kekuatan saya." Alexei tersenyum dan berkata, "Tian Lao, siapkan anggur roh dan tunggu aku." Setelah meninggalkan kota kayu asli, Alexei terjun ke padang pasir. Saat semakin dalam, suhu di gurun berangsur-angsur meningkat. Sehari kemudian, di ujung garis pandang Alexei, ada pegunungan yang diselimuti mengepul, asap hitam dan api merah. Meskipun jaraknya puluhan ribu mil, Alexei masih bisa merasakan angin panas bertiup dari pegunungan. Ini adalah tempat di mana naga itu mati. Mata Alexei berkedip sedikit dan setelah beberapa kilatan, dia sampai di ambang kematian Pen Long. Yang mengejutkannya, di tepi tempat kematian naga yang terbakar sebenarnya ada beberapa prajurit yang mengumpulkan beberapa biji. Di tubuh para prajurit ini ada cahaya api dengan warna berbeda. Jelas semuanya adalah pembudidaya api. Tampaknya meskipun suhu area tepi ini jauh melampaui tempat biasa, itu jelas tidak sebanding dengan area inti dari tanah mati naga pembakaran. Alexei mengeluarkan peta yang diberikan Tian Lao kepadanya, mengidentifikasikan arahnya sedikit dan bergerak menuju bagian dalam tempat kematian Pen Long dengan cepat. Namun, tepat setelah dia terbang tidak terlalu jauh, kulitnya berubah dan seluruh orang dengan cepat jatuh ke tanah. Dengan ledakan keras, tubuh Alexei terbanting ke tanah, menghancurkan tanah merah dan panas yang berapi-api ke dalam lubang kecil. Melihat ini, beberapa prajurit pertambangan di sekitar tidak bisa menahan tawa. Alexei dengan canggung memanjat dari lubang. Seorang gadis dengan kerudung putih melilit kepalanya, kulit gandum dan wajah cantik, menunjuk tangan ke Alexei di lubang dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Alexei melirik gadis itu, memegang tangannya. Dia naik ke tanah dan berkata, "Tidak apa-apa, naga yang terbakar ini sudah mati dan tidak bisa terbang." Gadis itu memandang Alexei dan berkata, "Apakah kamu orang luar? Terima kasih telah mampu menahan suhu di sini. Tidak buruk, selain suhu tinggi, karakteristik lain dari tanah kematian Pen Long adalah ia tidak dapat terbang ke udara. Kamu bahkan tidak tahu ini, beraninya kamu datang ke tanah kematian Pen Long untuk menambang." Gadis itu tanpa sadar berpikir bahwa Alexei telah datang ke tanah kematian Pen Long untuk menambang biji. Dan tanah kematian Pen Long telah datang untuk menambang biji karena di lingkungan khusus tanah kematian naga, biji jenis api kelas atas itu dapat dilihat di mana-mana. Sebagian besar dari tukang api asing memasuki tempat ini untuk biji ini. Jika tidak, siapa yang akan datang ke tempat berbahaya seperti itu? Mata Alexei berkilat dan dia bertanya kepada gadis itu, "Jadi begitu, terima kasih gadis." Setelah itu dia bergerak menuju bagian dalam pegunungan segera setelah dia pindah. Namun pada saat ini wanita itu berkata, "Hei, tunggu sebentar." Alexei berbalik dan berkata, "Ada apa?" Wanita itu lalu berkata, "Saya tidak berpikir kultivasi Anda sangat tinggi, jadi bergabunglah dengan kami dalam penambangan di tepi ini. Di sini itu tidak benar-benar menjadi area kematian Pen Long. Jika Anda melangkah lebih jauh, suhu akan tiba-tiba meningkat. Tidak hanya itu, ada kemungkinan bertemu dengan klan naga pembakaran." "Klan naga pembakaran?" Wanita itu berkata, "Klan naga pembakaran adalah ras yang hidup di tanah kematian naga pembakaran ini. Mereka memiliki darah naga dan secara alami mampu menahan suhu tinggi dari tanah kematian naga pembakaran, yang berarti mereka memiliki setengah dari darah naga. Namun, klan naga pembakaran ini sangat xenofobia. Mereka menganggap tempat di mana naga pembakaran mati sebagai wilayah mereka sendiri. Jika mereka menemukan orang luar, mereka biasanya akan menyerang. Klan naga pembakaran sangat kuat dan jika mereka bertemu dengan mereka, itu tidak akan berakhir dengan baik." Alexei berkata kepada wanita itu, tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya. Saya akan hati-hati." Setelah itu dia terus bergerak menuju tempat di mana naga itu mati. Wanita itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi seorang pria muda berkulit gelap di sampingnya mendengus dingin. Karena dia ingin mengendali kematian, biarkan dia pergi. Apa yang dia lakukan?
Wanita itu ragu-ragu sejenak dan akhirnya gemetar kepalanya, tetapi tidak terus menghalangi Alexei. Setelah memasuki tempat naga mati, Alexei mengikuti arah peta dan menuju ke kedalaman tempat naga mati. Di tempat naga mati, kekuatan indera spiritual juga sangat ditekan. Peta, bahkan jika dia memiliki api Tausme, tidak mudah untuk memasuki area inti. Tanah kematian naga pembakaran ini terlihat seperti daerah vulkanik. Ada batu merah-merah di mana-mana. Udara dipenuhi dengan elemen api yang sangat kaya dan bahkan banyak tempat diselimuti lautan api. Dari waktu ke waktu, Anda bisa melihat permukaan batu yang bertahtakan berbagai mineral berwarna. Setelah setengah hari, Alexei yang berlari cepat tiba-tiba mengubah ekspresinya melihat ke arah tertentu dan melihat ada sosok di sana. Sedikit kejutan melintas di mata Alexei. Meskipun masih di pinggiran tempat naga mati, itu juga merupakan area yang lebih dalam di pinggiran. Bahkan seorang pembudidaya api normal tidak akan mampu menahan suhu di sini. Tugas yang sangat mudah. Apalagi sosoknya terlihat goyah, jelas tidak dalam keadaan normal. Pada saat ini sosok itu juga tampaknya melihat Alexei dan benar-benar berjalan ke arah Alexei. Tetapi sebelum mengambil 2 langkah, dia jatuh dengan keras ke tanah. Alexei mengerutkan kening, sosoknya melintas dan dia muncul tidak jauh dari sosok itu. Dia melihat ada seorang wanita berlumuran darah tergeletak di tanah dan batu merah. Dan wanita ini dalam penampilannya yang sangat cantik, memiliki penampilan yang aneh, rambut lepender panjang, dan yang lebih penting dia memiliki tubuh yang tebal di tubuhnya. Semangat yang mempesona. Tatapan aneh melintas di mata Alexei dan berkata, "Monster?" Pada saat ini wanita iblis itu mengangkat kepalanya dengan susah payah menatap Alexei dan terengah-engah. "Ini, nak, temanku, adalah aku dalam bahaya. Tolong bantu saya pergi ke tempat ini untuk meminta bantuan." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selip batu giok. Ketika Alexei mendengar ini, matanya berkedip. Setelah dia melemparkan sebotol pil obat ke wanita itu, dia berkata dengan ringan, "Maaf, saya tidak punya waktu sekarang." Pilihan yang bijaksana. Lagi pula wanita iblis ini tidak ada hubungannya dengan dia. Alexei tidak takut kesulitan, tetapi bukan berarti dia suka meminta masalah. Melihat bahwa Alexei benar-benar akan pergi, wanita itu berkata dengan cemas, "Nama saya Zhou Jiling. Saya berasal dari dunia nyata Xuan Yao, dan saya adalah bawahan Shenglong Shengji. Anda seharusnya sudah mendengar tentang Shenglong Shengji, kan? Jika Anda dapat membawa berita itu dengan Anda ketika saya tiba di stasiun kami, saya berjanji bahwa Shenlong Shengji akan memberi Anda hadiah yang akan memuaskan Anda." Sekarang Alexei telah memurnikan sekitar 2% dari darah goblin misterius. Menurut wanita ini, meskipun Alexei bukan monster berdarah murni, tetapi setidaknya mereka memiliki darah monster. Selama mereka adalah monster, mereka seharusnya pernah mendengar tentang Shenlong Shengji. Awalnya Alexei yang hendak pergi tiba-tiba mengedipkan matanya melihat kembali ke Zhou Jiling dan bertanya, "Putra suci Shenlong? Putra kemenangan panjang ini, tetapi nama belakangnya adalah Su?" Wanita itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu dan mengangguk. "Benar, bagaimana kamu tahu itu?" "Monster biasa tidak tahu nama keluarga putra suci." Alexei mendengar kata-kata itu dengan ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya. Pria itu Shenlong telah menjadi putra suci iblis misterius. Selain itu, tampaknya di dunia nyata Xuan Yao statusnya tidak rendah. Wanita di depannya adalah makhluk surgawi tingkat 6 di dunia nyata. Dia hampir tidak bisa mencapai peringkat surgawi ketika dia ditempatkan di istana surgawi. Tetapi dia hanya bisa menjadi bawahan Shenlong. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Namun garis keturunan Raja Harimau Bulan Merah pada awalnya adalah garis keturunan teratas di antara klan iblis yang masuk akal. Segera Alexei datang ke sisi wanita itu, mengulurkan tangannya dan langsung memeluk tubuh lembutnya. Zhou Jiling terluka parah saat ini. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia berkata dengan panik, "Apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah orang ini ingin mengambil keuntungan dari dirinya sendiri sementara dia tidak berdaya untuk melawan?" Alexei dengan santai memasukkan pil obat berkualitas tinggi ke dalam mulut Zhou Jiling dan berkata, "Sempurnakan kekuatan obat dengan baik. Beritahu saya di mana Anda berada dalam bahaya dan beritahu saya." Pada saat yang sama, Alexei diam-diam melepaskan sinar energi iblisnya sendiri. Sekarang, energi iblisnya sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar klan iblis. Bahkan, jika Zhou Jiling berasal dari dunia nyata Xuan Yao, garis keturunannya sendiri luar biasa tidak terkecuali.
Jiling mendengar bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tanpa sadar mematuhi Alexei dan menjawab, "Kami diserang oleh sekelompok naga pembakaran di lokasi 100 mil barat tempat ini." Alexei mengangguk dan menyapu tangan Jiling sesuka hati. Slip Giok langsung memeluknya dan berjalan ke suatu arah. Ekspresi Jiling berubah dan dia berkata dengan panik, "Apa yang kamu lakukan? Itu bukan tempat perkemahan kami." Para sahabat berhasil menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Sekarang mengapa Alexei membawanya kembali lagi pergi? Untuk sementara, Jiling tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang meskipun dia terluka. Alexei mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak." Jiling mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus bergetar untuk sementara waktu, dan ketika dia melihat pria yang baru berusia 100 tahun dan di alam semesta ini, dia merasa sedikit takut di hatinya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Dia tidak seperti ini biasanya. Namun meskipun Jiling tidak berani melawan, dia masih berbicara dengan cemas. Naga pembakaran itu adalah yang terkuat dan mereka dapat dibunuh di membunuh dunia nyata. Kamu dan aku hanya mencari kematian. Ayo pergi ke camp untuk menyelamatkan." Alexei berkata dengan ringan, "Camp itu terlalu jauh dan temanmu kemungkinan besar akan mati." Itu hilang. Jiling menyaksikan Alexei memimpinnya semakin dekat ke tempat di mana naga pembakaran bertemu. Dia sangat cemas sehingga dia hampir menangis dan berkata, "Tapi setidaknya masih ada secercah harapan. Apa yang harus dilakukan?" Bukannya dia memandang rendah Alexei, tapi Alexei hanyalah keberadaan alam semesta. Alexei berkata dengan santai, "Segera kamu akan tahu." Jiling mendengar kata-kata itu, mata ungunya benar-benar redup dan dia menyesal meminta bantuan Alexei. Siapa yang mengira dia akan bertemu orang gila? Tidak lama kemudian, semburan teriakan pembunuhan mencapai telinga mereka berdua. Mata Alexei berkedip dan dia mengunci ke sebuah bukit di mana ada gelombang fluktuasi pertempuran. Saat berikutnya, Alexei muncul di atas bukit. Di depannya 4 atau 5 klan iblis bertarung sengit dengan 3 klan naga yang terbakar. Namun pihak klan iblis jelas dirugikan dan 4 atau 5 orang semuanya terluka dan mereka akan kalah. Alexei memandang klan naga pembakaran. Ketiga, klan naga pembakaran semuanya laki-laki. Mereka semua tinggi dan ditutupi dengan sisik merah. Di sisik merah ada cahaya api yang redup. Pada saat ini salah satu klan naga pembakaran dengan jimat merah di dahinya sambil menyeringai berteriak kepada 2 lainnya, "Orang asing ini sekarat. Ketika kalian berdua bergerak, hati-hati, jangan bunuh wanita itu." Klan naga pembakaran dengan jimat merah di dahi mereka menjulurkan lidah dan menjilat bibir mereka. "Sudah lama sejak saya mencicipi wanita asing." Pada saat ini kedua belah pihak sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti bergerak menuju tempat Alexei. Arah terlihat. Untuk sesaat ekspresi klan iblis itu sangat berubah dan berkata, "Jiling, apa kamu kembali?" Jiling mendengar kata-kata itu dan menangis. "Saya awalnya ingin kembali untuk meminta bantuan, tetapi dia membawaku kembali." Di antara 5 klan iblis, 4 pria dan 1 wanita adalah yang terkuat. Beberapa klan iblis tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu dan melirik ke Alexei dengan wajah jelek. Apa anak ini menjadi gila? Apakah dia datang untuk bunuh diri? Tidak masalah jika dia bunuh diri, jangan bawa Jiling bersamanya. Dengan cara ini, bukankah mereka benar-benar tanpa harapan untuk bertahan hidup? Salah satu pria dengan ekspresi muram menatap Alexei dengan ekspresi cemburut dan meraung. "Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Bawa Jiling dan keluar dari sini. Tidak ada kesempatan." Beberapa klan naga pembakaran yang awalnya menemukan seseorang memiliki ekspresi kewaspadaan di mata mereka, tetapi ketika mereka melihat bahwa hanya wanita yang terluka barusan dan seorang anak laki-laki yang malang dan lemah, mereka semua menunjukkan cibiran jijik. Tapi pada saat ini Alexei benar-benar memeluk Jiling secara langsung, melompat dan mendarat di sebelah beberapa monster. Beberapa monster itu melihat pemandangan ini, dagu mereka akan jatuh ke tanah. Apa yang dilakukan anak ini? Kali ini dia tidak bisa pergi sama sekali dan beberapa naga pembakaran tertawa dan berkata, "Sepertinya makanan ini cukup sadar diri dan saya membawanya ke pintu saya." Alexei menempatkan Jiling di antara mereka. Beberapa setan setelah tengah. Di mata mereka yang luar biasa, mereka berjalan selangkah demi selangkah ke depan beberapa klan naga pembakaran.
Jojiling dan yang lainnya benar-benar tercengang. Anak ini tidak benar-benar akan mengantarkan makan siang ke klan naga pembakaran kan? Tepat ketika semua orang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Alexei, mereka melihat bahwa Alexei memandang klan naga yang terbakar dan berkata dengan ringan, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk pergi atau mati." Pembakaran ini klan naga tidak memiliki keluhan atau permusuhan, tetapi karena bawahan Su Shenglong dalam bahaya, dia secara alami tidak akan meninggalkan orang-orang ini. Tapi orang lain tidak tahu apa yang Alexei pikirkan. Seluruh tempat di mana Penlong meninggal tampak sunyi. Jojiling dan yang lainnya memandang Alexei seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, tidak mempercayai telinga mereka lagi. Jojiling sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Alexei membawanya kembali ke sini hanya untuk membual. Dia harus mengatakan kemampuan akting Alexei benar-benar bagus dan temperamen acuh tak acuh diungkapkan dengan jelas. Jika mereka tidak melihat tingkat kultivasi Alexei dengan jelas, mungkin mereka akan benar-benar berpikir bahwa Alexei adalah seorang master tentang fakta. Alexei itu hanya budidaya alam semesta, hanya berdasarkan kekuatannya dia ingin menakut-nakuti klan naga pembakaran. Apakah klan naga pembakaran itu idiot? Wajah beberapa ras iblis benar-benar suram. Jika Alexei mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mereka, dia akan memarahi mereka. Ketika kedua naga pembakaran mendengar kata-kata itu, mereka langsung tertawa liar dan berkata, "Ras alien ini, wah, apakah kamu berbicara tentang lelucon? Bagaimana perasaanku bahwa Penlong akan turun salju? Apakah alien suka menjadi lucu sebelum mereka mati?" Tapi pada saat ini jimat merah-merah klan naga pembakaran tiba-tiba berteriak, "Diam untukku!" Kedua naga tertunduk putih itu gemetar untuk beberapa saat dan mereka dengan cepat menutup mulut mereka dan menatap naga bertanduk merah itu dengan bingung. Apa yang terjadi dengan kapten? Klan naga yang terbakar dengan jimat merah menatap Alexei, tiba-tiba membungkuk kepada Alexei dan berkata dengan sangat hormat, "Maaf, anak ini kami akan segera pergi." Untuk sementara waktu semua orang menatapnya dengan tak percaya. Klan naga pembakaran dengan jimat merah, terutama beberapa monster, satu persatu mereka semua menunjukkan kejutan di wajah mereka dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka hampir melompat. Bagaimana ini? Mungkinkah keajaiban benar-benar terjadi bahwa klan naga pembakaran dengan jimat merah dikagetkan oleh anak ini? Tetapi pada saat ini klan naga pembakaran dengan jimat merah-merah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah kamu pikir aku akan mengatakan itu? Haha, nak, bukankah akting Penlong lebih buruk darimu? Baru saja kamu aren, bukankah kamu diam-diam bahagia?" Kata-kata ini seperti embusan angin dingin bertiup ke dalam hati beberapa klan iblis, membuat mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di tempat kematian naga terbakar yang tak tertandingi ini. Sudah berakhir. Klan naga pembakaran talisman merah tiba-tiba berhenti tertawa memandang Alexei dan berkata, "Karena kamu bahagia, maka mari kita mati." Begitu kata-kata itu jatuh, klan naga pembakaran jimat merah mengangkat cakar naga mereka dan menghadap Alexei. Ambil dengan satu cakar. Api yang mengepul mengembun di cakar naga dan berubah menjadi esensi api seperti magma, membungkus seluruh cakar naga. Dalam sekejap, ruang tempat Alexei berada benar-benar dikunci oleh cakar naga. Mata klan iblis teredup. Jimat merah tua dan klan naga yang terbakar adalah yang terkuat. Bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan pukulan lawan sendiri, apalagi Alexei. Dan Alexei menghadapi klan naga pembakaran, meraih cakar naga merah tetapi hanya mengangkat tinjunya sesuka hati dan meninjunya. Beberapa klan iblis menutup mata mereka. Klan iblis selalu mementingkan perasaan mereka. Meskipun Alexei cukup bodoh, dia mempertaruhkan kematiannya untuk membantu mereka. Dan dua naga pembakaran lainnya sudah mulai melihat Jojiling dan wanita lainnya, dan ada cahaya nafsu di mata mereka. Saat berikutnya tinju Alexei bertabrakan dengan cakar jimat merah dari klan naga pembakaran dalam sekejap. Dengan keras semburan kabut darah meledak dan berubah menjadi hujan darah memercik ke tempat naga itu. Beberapa klan iblis mencium bau darah dan tidak bisa menahan kerutan. Serangan klan naga pembakaran membawa senjata yang kuat. Alexei seharusnya dibakar sampai mati kan? Mengapa baunya seperti darah? Mereka membuka mata mereka secara tidak sadar, tetapi mereka semua gemetar, benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat bahwa Alexei berdiri di depan mereka utuh saat ini dengan jejak darah di tinjunya, dan jimat merah Burning Dragon Clan dengan basis budidaya yang kuat pada saat ini tampaknya telah menguap dari dunia.
benar-benar menghilang. Otak mereka berjalan cepat menyimpulkan apa yang terjadi ketika mereka memejamkan mata barusan. Tapi pada akhirnya mereka hanya bisa sampai pada kesimpulan yang sulit dipercaya tanpa akal sehat. Zhu Jiling menatap sepasang mata yang indah. Beberapa tergagap. Apakah dia membunuh klan naga pembakaran dengan satu pukulan? Seolah membenarkan apa yang dikatakan Zhu Jiling, dua klan naga pembakaran yang tersisa pada saat ini tampaknya telah melihat hantu. Dengan teriakan mereka melarikan diri langsung ke kejauhan. Kekuatan kedua naga mereka jauh lebih buruk daripada klan naga pembakaran Talisman Crimson. Dan Alexei dengan menghancurkan jimat merah dan klan naga pembakaran dengan satu pukulan telah meninggalkan bayangan yang dalam di hati mereka. Alexei melihat ke belakang kedua naga pembakaran, matanya berkedip dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Makan jiwanya." Saat berikutnya kekuatan jiwa berfluktuasi bersama dan kedua klan naga pembakaran menjerit dan mereka jatuh ke tanah tidak jauh dan tidak ada jejak vitalitas yang keluar dari tubuh mereka. Karena salah satu naga pembakaran terbunuh, Alexei secara alami tidak akan membiarkan dua sisanya pergi. Jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dan pada saat ini monster-monster itu benar-benar tercengang. Mereka memandang Alexei dan mulai bertanya-tanya apakah Alexei adalah pria seperkuat yang menyembunyikan kultivasinya. Jika tidak, jika alam semesta ada, apa dapat dengan mudah menghancurkan pembangkit tenaga listrik ini. Selain itu, di tempat di mana elemen api sangat kaya, kekuatan klan naga pembakaran akan sangat meningkat. Alexei mengeluarkan dua percikan api dan setelah membalikkan tubuh kedua naga pembakaran, dia berbalik untuk melihat beberapa monster. Matanya sedikit berkedip. Garis keturunan ras monster ini sangat kuat dan mereka semua adalah ras dengan kekuatan supranatural atribut api. Jika tidak, apalagi di tangan Burning Dragon Race yang wilayahnya lebih tinggi dari mereka sendiri. Mereka telah bertahan begitu lama hanya karena suhu di sini mereka tidak tahan. Pada saat ini, wanita paling kuat di klan iblis adalah yang pertama bereaksi dan dia membungkuk hormat kepada Alexei dan berkata, "Dan Suileng, terima kasih banyak untuk putra ini datang untuk menyelamatkan." Beberapa lainnya juga pulih dari suara wanita itu dan mereka semua memberi hormat. "Terima kasih nak, tolong." Alexia melirik wanita itu. Kulit wanita itu sangat cerah dan rambut biru dan mata poniks dan wajahnya yang sangat cantik. Dia berkata dengan ringan kepada semua orang, "Nama saya Alexia, tidak perlu sopan. Apakah Anda akan kembali ke camp sekarang?" Lan Suileng mengangguk dan berkata, "Mengapa Anda tidak kembali bersama kami? Tuan muda Ye, Pak, anak menyelamatkan kita. Anak Shenlong harus memberinya hadiah yang layak." Alexei tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, sejak aku bertemu dengannya di sini, aku secara alami ingin melihat pria Shenlong." Dalam pikiran Alexei, dia tidak melihat adegan ketika dia bertemu Su Shenlong di istana Xingyu dan kemudian pergi ke alam gelap bersama. Dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan dengan senyuman. Dia tidak tahu apakah anak ini masih hidup seperti dulu. Setelah penyembuhan sederhana, semua orang bergerak menuju lokasi perkemahan mereka. Setelah berjalan selama setengah jam, sebuah bangunan seluas puluhan ribu meter persegi camp muncul di bidang penglihatan semua orang. Ada banyak tenda didirikan di camp ini yang terlihat cukup eksotis. Setelah Alexei memasuki camp, ekspresi terkejut melintas di matanya dan dia datang ke sini. Ada puluhan klan iblis di tempat naga itu mati dan yang dengan basis kultivasi terendah juga di atas surga lapis kelima dari alam sejati. Setelah Zhu Jiling dan yang lainnya membawa Alexei ke tenda, mereka pergi ke tempat Su Shenlong dan melaporkan misi. Saat ini di tenda terbesar di camp, Lan Suileng melaporkan sesuatu kepada satu-satunya pemuda yang duduk di tenda. Pemuda itu lahir dengan rambut merah, temperamen yang agung dan kilau cahaya di mata harimau. Itu adalah Su Shenlong. Namun saat ini Su Shenlong jelas telah banyak berubah dari harta yang hidup itu. Lan Suileng berkata, "Itu dia, pemuda bernama Alexei ini mengambil tindakan dan kami beruntung bisa menyelamatkan satu nyawa." Awalnya Su Shenlong yang masih tenang bangun dengan jempol. Setelah mendengar kalimat ini, berdiri dan berkata dengan salah, "Suileng, menurutmu siapa nama pemuda itu?" Bersambung.